Lek. Nggak usah ragu. Oh gitu ya, oh gitu. Nah itu masih halus, Pe. Kamu gambus, Pe. Nah, terus udah ada respon. Udah ada respon. Gini dulu ya. Tekan Gini dulu kan. dadanya. Pak, saya tolong Pak, saya dengan LP. Posisi korban. ada korban di Sungai Ampal. Tekan. Dalam lagi. Dalam lagi. Lebih dalam ya? Lagi. Pak. Oke, Mohon, tidak ada Pak. napas. Oh, tidak ada napas. Oke, tidak ada respon. Tidak ada. Saya ambil HP. Pompa. Lurus ya, tangannya lurus. Lurus, yes. Ya. Kami Purna Paskibraka Indonesia. Nah, kiri depan. Benar. Jadi, coba kepel nih. Tangan kita kepel. kiri kanan. Jantung kita tuh sebesar itu. Iya. Sebesar kepalan tangan. Gede juga ya. Taruh di sini. Kakak. Ya, jadi jantung kita ada di sebelah kiri ya. Kalau aku begini, Di mana, Mas? Di kiri. Sebelah kiri. Oh. Ya, sebelah kiri. Di bawah tulang rusuk ke-5. Jadi tulang rusuk ini 1. Dari sini ya tulang rusuk hitungan dari atas ini 1. tahu. Oke, ada yang keras 2. Oh, saya kira di sini tulang rusuk. Ini dari bawah ya. Iya. Jangan dari bawah. Ini CS, ini CS 1. Ini dari klavikula namanya. Tulang rusuk itu jumlahnya tidak luasnya. Banyak. Ada 13, ada 14, tergantung kiri kanan. Ya, pasti lebih yang kiri lebih banyak daripada yang kanan. Kenapa? Karena di kanan ada hati. Jadi kalau bilang I heart you bukan I heart you. I help you. I love you. Iya, hari ini banyak yang dapat ya. Bukan di sini ya. Di sini. Jadi hati kita ada di sini. Di sini ada hati, ada pankreas. Di sini ada limpa, ya. Ada sebelah kiri ada lambung. Kanan ini usus ini tengah. Transversum tengah. Di sebelah kiri ada hati, kiri sama kanan ada paru-paru. Ya, sepakat paru-paru ada 2 ya, kiri sama kanan. Sampai ke belakang kiri. Nah, jantung, aliran jantung itu dia akan memompa darah keluar pertama kali ke cross dia, mereng. Jadi ke kanan. Jadi semprotan pertama jeblek itu ke kanan. Putar gitu. Dan untuk cross begitu. Kayak angka 8. Yes. Nah, aorta itu keluarnya sebelah sini, makanya sebelah sini. Kenapa sebelah kanan? Kan lebih keras kan. Karena denyutan pertama keluar itu ke kanan. Makanya cek sebelah kanan itu lebih keras. Nah, setelah dicek, ini namanya quick look, ya namanya quick look. Jadi sambil kita cek ini nadinya, dihitung 10 detik, mata kita ngelihat perkembangan dadanya. Naik turun ya. Ya, ada Napas. naik turun nggak napas? Oh. Ada naik turun nggak? Kalau dia flat aja nggak ada naik turun, berarti kita pastikan bahwa dia tidak bernapas. Dia mengalami henti napas. Bukan mati ya. Belum mati. Belum. Ya makanya kita sedang dalam upaya untuk menolong dia. Oke. Oh, kalau henti napas pada terjadi perkiraannya barusan terjadi kecelakaan atau apapun itu belum bisa dikategorikan Mati. belum tentu mati. Yes. Kalau Tapi bahasa harus awamnya dipastikan itu dulu, mati suri. Kalau Oh. bahasa awamnya itu mati suri. Jadi dia masih ada kemungkinan. Masih untuk diselamatkan masih Yes. bisa. Kalau di Indonesia mati suri, kalau jauh Suriname. Mungkin yang kayak Jadi, di kolam kemarin itu pun karena masih tidak ada bisa. yang menangani, Yes. yang nggak paham jadinya ya lewat. Jadi gini, semakin cepat kita menolong, Iya. waktunya semakin peluang dia untuk hidup ada semakin besar. Kalau kita menolong kurang dari 2 menit, 1 menit gitu, kemungkinan dia selamat 90%. Ini menurut penelitian American Heart Association. Kalau kita menolong 2 menit itu 50-50, kemungkinan 50% hidup, 50% dia meninggal. Kalau kita 5 menit ke atas, 10 menit itu kemungkinan dia hidup hanya 1%. Jadi sambil megang, kita ngeliat pengembangan dada dia nih. Oke, ada napas nggak? Ya, kita hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
seperti itu. Karena teman-teman itu adalah awam terlatih, jadi tidak dianjurkan untuk memberikan mouth to mouth siapapun, bahkan medis pun tidak dianjurkan sekarang untuk memberikan mouth to mouth. Itu enggak. Jadi nggak ada lagi. Biarpun pakai barrier tidak dianjurkan. Yang ada sekarang adalah hand only compression. Itu penelitian terbaru karena kemungkinan kontaminasi melalui air liur lebih tinggi. Makanya jangan ciuman becek ya. Gimana caranya? Pura-pura nggak tahu. Yang ketawa nyaring itu udah. Oke. Teman-teman, sebagai saat ini saya anggap sebagai awam terlatih. Ya, awam khusus yang kita latih. Kita sharing. Jadi yang kita lakukan hanya hands only compression atau hands only CPR. Karena ketika kita melakukan kompresi atau CPR kompresi dada, itu kita melakukan juga bantuan napas sebenarnya. Jadi sama-sama menekan paru-paru. Oke. Caranya gini, ketika kita tadi sudah cek 10 detik, wah nggak ada napas, nggak ada nadi nih, Nggak ada napasnya gerak. nggak ada. Nah, Langsung saja tekan. ya. Caranya, kalau kita belum tahu posisinya, buka aja bajunya. Tapi hati-hati ya, privasi ya, tetap dijaga. Apalagi kalau cewek, LP namanya korban cewek. Belum dia papain udah dibuka bayi ya, bahaya. Jangan ya. Salah. Oke. Jadi, Pembenaran kan? kalaupun dia menggunakan pakaian, jadi posisikan pertama tangan kita ini di ketiaknya. Ya, kalau memang baru tarik ke tengah, jangan diraba ya. Wah, katanya bisa begini ya, kebetulan nih. Praktekin lagi mana? Kalau dulu konsep dulu ada yang bilang pakai papil mama ini. Contoh Aderai 5 tahun yang lalu sama Aderai sekarang kan udah beda tuh. 5 tahun yang lalu puting susunya di sini nih kan. Sekarang di sini. Lucinta Luna juga kan bisa beda ya. LP juga beda, satu di sini kan mereng jadi. Ya, jadi Dominan kanan kan? caranya ini ada ujung ya, ini yang tadi kita bilang PX gitu ya. Nah ini agak di bawah, ini diraba aja, ditekan sedikit, dia jangan terlalu kuat, Ulu. ditekan, ya ulu hati lah. Ulu hati ya. Dulu. Yang keras di ujung, taruh 2 jari kita di situ atau 3 jari di situ. Taruh. Setelah itu tangan yang dominan itu taruh di atas ini. Kiri. Ya, jadi misalkan nih kita dominan kanan ya, nggak apa-apa dibuat ukuran dulu, taruh di sini, di sini, taruh ganti. Oke. Di tengah, pas di tengah tulang ini ya, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri atau ke bawah. Jadi pas di atas, jadi 3 jari di ini ujung bawah ini hati, baru taruh di sini. Oke. Setelah itu tangan kita lurus, ini lurus nih. Tangan kita yang satunya itu diikat begini. Jangan ditumpukan di atas ya. Nanti bergerak. Kenapa? Dia tertolong enggak, dakinya beres ya. Bola dia. Oke. Lalu lurus nih ya. Lurus. Setelah itu baru dipompa. Ya. Dipompa saja. Jadi yang dipakai punggung, bahu. Ya, karena kita tadi hands only compression, lakukan saja selama 2 menit. Oke. Oh, seberapa dalamnya? Kalau Ya apa coba? menurut konsepnya itu 5-6 cm. Tapi kan nggak mungkin kita ngecek ini ya, ngecek apa pakai baris gitu kan. Feel aja. Feeling aja. Jadi iramanya pakai ini. Feeling aja mas, irama. Iramanya pakai ini.
Tutut. Tahu lagu ini? Tahu. Sekarang ini, Stay Alive ya, Gigi. Enggak. Bayangkan aja. Bayangkan aja. Jadi kecepatannya, 1 detik kurang. ya, kecepatannya 100 beat per menit. 100 BPM. Ya, jadi apa itu namanya? Yang ada di kepala kita itu seperti itu ya. Jadi ini ya. Iya, cepat. Di film-film medis itu 2 menit mereka mau panjang. Iya, betul. 2 menit. Gantian tiap 2 menit. Betul. Jadi kalau kita sendirian hands only. Ya, hands only. Jadi jangan kasih terus dulu begitu. 15 kali kompa, 2 kali Oh, babas dulu. Tapi sekarang udah nggak dipakai. Langsung aja gitu. Ya, 2000 sekarang kita pakai versi AHA 2015. Biarpun yang tenggelam itu, Mas. Biarpun yang tenggelam. Biarpun yang korban tenggelam. Tapi di YouTube ada yang di Molasari itu. Jadi gue di belakang. Oh, yang kemarin Tenggelam itu. tenggelam itu. Bener kayak itu. Allah alam sih sebenarnya. Tapi resikonya kematiannya lebih cepat. Iya, tapi itu deh. Jadi Nah, itu kan di YouTube. ada ya, ada yang dibawa begitu. Itu tadi yang panik tadi. Biasanya begitu. Ya, jadi memang yang kita lihat kemarin yang di Wika ya, di Wika ada korban yang anak tenggelam itu. Udah Kalau nggak lama. salah dia mompanya si penolong itu ada di dalam kolam kalau nggak salah. Jadi dia posisi dia pompa lebih Oh, nggak bisa. nggak bisa. Jadi dia harus di lantai. Iya, harus di lantai. Jadi kita harus seperti ini. Iya, pompa dari sini ya. Iya. Harus ditekan. Oke. Tekanannya kurang. Nah, kalau kita ada 2 penolong, lebih baik yang satu pakai ini. Ini namanya back valve mask. Jadi harus pakai BVM. Kenapa? Karena kapasitas udara yang kita hembuskan itu Lebih banyak. lebih banyak dan sesuai dengan kapasitas paru dibanding kita niup. Ya, karena niup itu 50% digong, 50% udara. Ya. Sampai kompresor, sampai. Jadi pada saat kita menolong, kalau nggak ada ini hands only sampai ada penolong datang, penolong ahli datang. Tadi ambulans, Medis. pompa terus. Pompa terus kalau kita berdua ya. Kalau kita berdua nih, misalkan kita udah kurang lebih nih ya 2 menit, stop. Setelah itu lagi, evaluasi lagi, dicek lagi. Belum Ada bergerak. nadi, ada napas atau tidak. Kalau tidak ada, lanjutkan terus sampai 30 menit. Masih bisa ya 30 menit. Hands only. Kalau dia 30 menit kita capek atau sebelum 30 menit kita capek, hentikan. Cek lagi. Dia nggak ada nadi, nggak ada napas, hentikan aja. Kalau belum ada penolong datang, medis datang. Kalau misalkan dia ada kita ada temen nih, dia tahu, dia paham caranya, dia udah gantian. Iya, 30 menit lah. Jadi memang kapasitas totalnya 30. Iya, kadang kan dari mana kan. Jadi kalau bisa ketika ada kondisi kejadian di daerah mana, kita tahu ada puskesmas misalkan atau ada klinik kan, klinik di mana-mana nih. Minta aja tolong sama mereka. Minimal mereka bawa ini. Minimal mereka bawa ini. Jadi ini bisa bantu yang satu kompresi, yang satu kasih ventilasi. Ya, ini alasannya. Kalau misalkan kita berani pakai itu tadi yang Oki bilang, ada barrier dia kayak tisu, tengahnya itu kayak kasa. Tapi jangan coba-coba pakai itu deh, maksud saya. Kalau kita awam, biarpun kita awam atau kita tim medis pun tidak dianjurkan, karena lebih mempercepat capeknya si penolong. Jadi 2 korbannya. Resikonya begitu. Jadi lebih baik hands only CPR, lakukan saja terus sampai penolong datang. Oke. Nah, setelah 2 menit dicek lagi nih, evaluasi lagi. Cek nih 10.
ada napas tidak, ada nadi tidak. Kalau korbannya udah begitu kita kompresi tiba-tiba dia batuk kan, atau muntah gitu ya, langsung melengkar ke kiri, ke arah penolong. Jadi caranya Penolong sebelah kanan ya. boleh Pak. Ketika kita menolong terus tiba-tiba dia Kali ini pokoknya Pe bangun Pe. tiba-tiba dia muntah, kita langsung pindah ke sini ya. Kalau dia misalkan tenggelam, korban tenggelam kan tidak ada trauma ya di leher, boleh langsung dimerengkan kepalanya. Ikutin aja Pak, jangan dilawan. Kalau misalkan dia korban, begitu dia udah sadar, ini tangannya, punggung tangan terjauh, ini taruh di pipi, tempelin di sini. Oke. Ini begini, ya. Foto. Setelah itu ini kakinya, Kayak nanti bikin itu dia gerak-gerak tuh. kakinya. Jangan ini. dikerasin Pe. Ya, sampai. Terusin aja. Ini dilipat. Oke, dilipat seperti ini. Terus setelah itu kita tekan ininya ya, tekan ini sama tarik ini. Oh, Kalau kita tekan, otomatis dia ngikut. Ya. Udah, tunggu sampai ambulan datang atau penolong. Ini sesudah muntah atau itu ya? Sesudah dia batuk. atau keluar apa darah apapun. ketika dia sadar, langsung melek. Jangan pegang dulu. Berjenajah aja. Belum Pak. Tadi kita di kanan, kalau kita di sebelah sana. Oh, itu ya, buat melindungi pipinya tadi ya? Iya. Untuk melindungi kepalanya ya, tangan ditaruh gini. Oh, Supaya iya. nyaman. Supaya nyaman benar. Hah? Terus Tadi aku merasakannya. Kepala teman-teman terlindung. kalau med eksternal defibrillator. Vibrator, ada vibrator enggak? Ella. Enggak, aku cuma ngomong Ella aja. Kenapa sih kamu nggak terima Pak? Ini alat buat training ya, buat latihan. Tapi alat ini juga ada kurang lebih besarnya seperti ini, namanya AED. AED ini kan kadang kalau misalnya di film ya 1, 2, 3. Oh, iya. Oh iya. Ini sama fungsinya. Alat ini bahaya dong. cuma Ini yang kecil. dia otomatis. Fungsinya buat apa ini? Kecut. Fungsinya untuk ini. Sementara ini baru ada di bandara. Di terminal Batu Ampar belum ada. Sekali aja kan yang tahu. Ini alat murah, kalau nggak salah sekitar 40-50 ribu. Murah kali. Tapi kan mau in juga. Ya, jadi setiap ambulan PSC pasti punya ini. Ya, jadi makanya kalau mintanya AED, mintanya AED. Minimal kalau dia nggak tahu, mereka nggak ada AED, mereka punya defib yang manual itu, jebret gitu. Ini hitungannya Yes. kayak mana? Nah, jadi ini ketika ada korban, kita tahu nih, teman-teman udah di sosialisasikan, udah paham. Ambil, ini biasanya ada di pojokan, katanya security, AED sebelah mana? Jadinya di dalam box ya. Pecahin boxnya, pecahin boxnya, terus ambil ini. Kalau pada kondisi darurat. Tapi kalau kondisinya nggak darurat, jangan coba-coba pecahin box terus diambil ya. Jadi LP belum. Saya auto api. Alasannya selalu itu bagus juga ya. Bisa kesulitan. Terus Mantap ngomongnya. ini menggunakan bahasa saat ini yang beredar hanya Inggris sama Spanish. Tergantung kita mau ngomong yang mana. Maria Mercedes mesti. Ada India. Jadi Ferguson ini Ferguson. ini alat bawa ke dekat korban. Ya, biasanya udah ada yang nolong nih. Udah ada yang nolong, ini bawa ke dekat korban, nyalain dulu. Adult patient. Oh, bahasa Inggris If dia the ngomongnya. patient is a Ya, child, dia bahasa press Inggris.
nyalain dulu. Kalau dia nggak nyala, ya udah kembalikan. Kenapa yang nggak fokus? Ada bukti. Ini generasinya kartu kasino ya sama. Iya, harusnya dia juga. Harusnya ini memang apa? Siap pakai. Ya. Standarnya siap pakai Iya, gitu ya. siap pakai. Kalau kita Kalau nyala, lampunya nyala gitu di sini. Iya. Kalau nyala dia ngomel. Oh, ngomel ya? Dia ngomel. Ketika dia ngomel, udah cuekin aja dia ngomel. Buka ini bajunya korban ya, dibuka. Ya, dibuka aja yang lagi kompresi. Nempel badan jadi. Yes. Ada perantaran nggak boleh? Nggak boleh. Jadi yang begitu yang kompresi biarkan dia kompresi ya. Tadi neken dada, ngasih napas, biarin aja mereka kerja, kita fokus di sini. Apply pads as shown in the picture. Setelah itu dibuka, buka padnya. Ini dia, Open packet. dia ada gambar di Satu di dada kanan. satu di sini. Oh malah di bawah ya? Oh, malah merek Oh, nih. karena apa di bawah? Karena ada di sini kan jantungnya nih, apek, jadi dia kayak Iya. macam kalau kelistrikan jantung itu eksis jadi untungnya, jadi ada aliran apa tuh namanya kelistrikan jantung yang sifatnya diagonal. Gitu. Jadi ikuti saja, tempel. Open packet and apply pads on the patient's bare. Press Foto pads firmly on skin. Foto-foto. Do not touch the Okay. patient. Foto aja. Analyzing heart rhythm. Begitu kita tempel, alatnya bilang do not touch the patient. Iya, Oh, jangan gitu. sentuh. Jangan Berarti sentuh. tadi yang kompresi Karena ada udah. aliran listrik. Ya, jadi begitu dia bilang do not touch the patient, jangan sentuh pasien. Kompresi pun harus di Tetap semua. Stop. Pasien jangan disentuh sama sekali karena Analyzing heart rhythm. alatnya sedang menganalisis denyut jantung atau jantung. Oh, ini bisa ya? Analyzing heart rhythm. Oke. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Oke, dia alatnya Do akan not bilang, touch the patient. Everyone clear. alatnya akan bilang everyone clear. shock advice, everyone clear. Oke. Semua Ketika aman. dia bilang everyone clear, Everyone clear. ini nyala nih. Press the flashing shock button. Ini alarm. Oke, ini alarm. Untuk Yang nyala itu nanti yang dipencet. Oke, nanti dia akan bilang begitu ini nyala, yang pegang alat ngomong, saya aman, semua aman, atau I am clear, you are clear, everybody clear. Ya, pokoknya kalau ada yang nyeletuk, no, I am sunslick gitu ya, bisa dibilang. Oke, begitu Press the shock button. yang lain bilang clear, ini dipencet ya. masuk Shock langsung. Ya, delivered. dia akan muncul. Begin CPR. Nah, Lanjutkan. selanjutnya dia akan bilang begin CPR, Oh, kompresi langsung lagi, Kompresi lagi. Ini ya. kompresi lagi, ikuti iramanya, ya, ikuti iramanya, 10, ikuti iramanya, dia akan hitung sendiri nih. Itu iramanya akan berbeda-beda. 20. Nah, enggak, Oh, enggak. Sama. ini standar, makanya tadi yang staying live tadi. Sampai 30. Give 2 Nah, setelah itu dia breaths. bilang Oke, game to cabut. breath, kasih 2 kali, oh lagi. Napas. Oh. Baru ikuti lagi. Nah, dia akan bilang 5 siklus. 5 siklus itu 30 kali kompresi, 2 kali napas buatan. Terus buatannya pakai itu. Oke, ini tadi ya. Oh. Ini salat ini dua ini pasti ada di bandara. Ini ada Pasti ada dampingan ya. dampingin. Volumenya. Kalau misalkan ini nggak ada, ini ada, dia kompresi, ya udah kompresi terus aja. Kompresi aja. Gak usah napas. Gak usah napas. Kalau dia tidak muntah tadi kan bilangnya. Oh, kalau Iya kan? tidak. Kalau Iya. dia muntah sudah tunggu Kalau medis dia datang udah kan, tidak perlu muntah, pakai kejut kan. Kalau dia Oh, udah Karena kejut ada kan untuk napas, membangunkan. langsung aja di merengin yang kayak tadi. Terusnya nggak usah gitu. Perkara sulit ini. Oh iya iya iya. Elaningsi. Kamu begini lah. Satemu 30 putus. Dari Bentar. yang di bawah Kamu aja udah tangannya, kurang ada seni gitu-gitu. desa. Nah, ganti ini lepas, ganti tangan ini. Desa. Bukan terbalik. Wih, jempol semua itu. Jangan gitu Katong, aku juga. Kanan. Mana kamera? Oh di atas ini bukan di sini. Bukan. Ganti atas. 3 jari. Setelah itu yang Biasa. tangan yang kiri ikat di situ.
gitu ya, biasanya sakit itu karena ayan. Kadang jatuh brak gitu kan. Langsung Kejang. Itu kena air liurnya nanti kita ketular itu katanya. ya, betul. Umumnya begitu. Jadi kita mau bantu tuh ragu juga, wah ini gimana gitu. Itu gimana? Prinsipnya tadi tetap 3A. Oke, aman diri, aman lingkungan dulu, aman korbannya. Nah, kalau dia kondisi ayan dan dia tiba-tiba terjatuh, ayan itu kan sebenarnya ada renjatan konslet, otaknya itu konslet. Jadi saraf yang ada di Gila. otak itu konslet, jadi dia ke bawah itu agak kacau. Ya, gitu dulu. Pertama yang kita lakukan, posisikan dia dulu baring telentang lurus. Oke, baring telentang lurus. Setelah itu buka baju, buka ikat pinggangnya kalau ada. Jadi bebaskan jalan napasnya dia, karena orang ayan itu biasanya yang paling rentan kena komplikasinya itu di pernapasan, karena dia menyempit kan. Kalau bahasa kita itu kayak pipa atau selang itu kita pencet, jadi alirannya nggak lancar kan, bersumber. Terus biasanya dia nggak lama waktu ayan itu, kondisi dia kejadian itu nggak lama. Kalau dia ada liur segala macam dihapus saja. Itu menular. Menular. Ya, jadi kalau dia posisi seperti itu, ya kita handle boleh, ditarik boleh, atau seperti ini kita bisa pakai sendok atau apa kalau bisa yang keras, dilapisin pakai kasa atau kain. Oke, kita nyari kata terlalu cepat ya. Itu sudah mati. Ini monolog atau pegang buku? Jadi Mamanya guru loh padahal. itu kalau bahasa ini sudik lidah namanya. Jadi gagangnya, bukan sendoknya yang Bulat itu. bulat ya, tapi gagangnya Iya. itu kita bungkus pakai kain atau pakai kasa. Setelah itu kita tekan lidahnya. Jadi Atas lidah. Ini lidah ini di atasnya sini. iya, jadi di atasnya lidah itu Ditekan ke bawah. ya supaya lidahnya nggak jatuh ke dalam. Oh. Iya, kalau supaya lidah- lidahnya jatuh ke dalam, Tempat napas. ketutup jalan napas. Oh. Itu yang bikin dia mati. Makanya kadang ada yang ditarik lidahnya itu ya. Ya. Terus juga ada yang katanya di itu supaya dia nggak tergigit gitu kan ya. Tergigit karena dia proses Strom tadi. Kontraksinya ya. Tadi. Kongslet tadi. Konslet tadi ya. Jadi posisi yang pertama kita taruh di tempat yang datar, buka bajunya, bebaskan jalan napasnya, posisikan dia, tarik. Kalau dia masih kejang nggak apa-apa, kejang abang. Biarkan Kita aja. mempertahankan supaya dia nggak apa itu namanya tertutup jalan napas. Karena kalau misalnya kita biarin dia kejang, takut gitu kan, kadang ada yang Iya, takut wah, kejang. ketular nih. Itu nggak apa-apa. Tolong. Tapi ayan tidak menular melewati air liur kan? Tidak seperti hepatitis tadi kan? Yang menular lewat air liur dan keringat hanya hepatitis B. Darah. Iya. Ya, kalau darah banyak. Kalau dia punya riwayat, pernah punya riwayat, potensi masih ada. Teriakin dulu kayak Kurang kuat, Pe. Kurang kuat. gitu juga. Ciuman lah ya, Pak. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Sudah tepuk. Yang kuat Pak. Oh, tepuk yang kuat ya. Lek. Nggak usah ragu. Oh gitu ya, oh gitu. Pe, itu masih halus, Pe. Kamu Gambut, Pak. Nah, terus udah ada respon. Ada respon. Gini dulu ya. Tekan Gini dulu kan? ininya. Kanan. Iya, tekan dulu dong. Oh, tekan gini ya. Oke. diuak-uak. Kan? Sini ya tadi. Main. Oh iya, iya. Terus tidak ada respon, Tidak ada respon. telepon. Telepon. Oh, itu Saya telepon. telepon. Saya telepon. Telepon lah. Minta, Pak, tolong Pak, saya dengan LP. Posisi ada korban di Sungai Ampal.
Di mana? Di Sungai Ampal. Nomor saya sekian. Saya minta ambulan dengan yang ada AED-nya. Balik dikit. AED. Oke. Terus. Sudah ya? Oke. Ya sudah ya. Tutup. Oke, sudah. Sudah? Cek Lanjut. nadinya, Pak. Cek nadinya. Bukan begitu. Oke. Tangan kiri dulu pegang dahinya. Tangan Kiri pegang dahi. Yes, tangan kanan. Turunin ke dahinya. sana. Ke sini. Oh sini. Yes. Kiri kanan. Tadi aku di sini. Oh iya betul. Oke, sambil lihat dadanya. Lihat dadanya. Hitung 10 detik. Lu gerak atau enggak? Udah ada gerakan. Tunggu, hitung dulu. Benar. Oh, gitu. 10 detik. Hitung Pak, hitung Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau sudah Tidak ada gerakan. tidak ada napas, tidak ada nadi, Mm-mm. langsung kompresi. Kompresi. Ya, Tangan sebarang ya. 3 jari. Sini ya 3 jari ya. Oke, terus Dari yang sini ya. dominan. Oke. Gini. Ya, Dikunci. kamu dominan kiri atau kanan? Kiri. Kidal. Angkat badan. Begini ya. Kidal. Iya. Ya, oke. Udah, taruh di situ. Ini lurus, maju. Maju. Jangan terlalu jauh. Oke, maju. Ya, lurus. Udah, tekan. Yuk. Tekan. Dalam lagi, yuk. Dalam lagi. Lebih dalam ya? Lagi. Lagi. Setengah jam Pak. Dalam. Iramanya betul ini, Des. Iya, terus. Dalam lagi. Oh, lebih dalam ya? Iya, dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Tidur nanti Om Pak. Dalam lagi. Lagi. Dalam lagi, Pet. Ya, sip. Sip. Sudah? Sudah. Tes. 2 menit, Pet. Sudah 2 menit. Cek lagi nadinya. Kayak tadi. Buka, pegang, lihat dadanya. Hitung 10 detik. Sudah ada nadi, Pet. Ternyata sudah ada napas. Alhamdulillah ada. Ya. Tarik ke arah. Oh iya. Mereng. Dari kanan. Tangan. Oh, tangan dulu. Satu taruh di pipi. Dan tangan di sini. Lipat. Terus kakinya. Oh, kakinya yang ini diangkat ya? Yang Lipat. kanan diangkat. Tekuk. Kiri. Yang ini ya, kiri ya, di kiri satu. Kiri, tekuk, terus tarik. Tarik ini ya. Kakinya. Kakinya kita tarik ya, ini. Kakinya Yang ditekan. tekuk tadi ya. Yes. Dan tarik ke arah penuh. Oh. Baru kita pegang gini terus. Gak usah dipegang, biarin. Tuh, tapi kok Bangun Pak. Bangun Pak. Oh, tidak ada napas, Tidak ada respon. tidak ada respon. Baru saya kasih rangsangan begini. Oke, tidak ada respon. Tidak ada. Saya ambil HP, saya telepon ambulan, minta diantarkan ambulan di alamat Sungai Ampal Kecelakaan. dengan SUN nomor HP 0 sekian. Saya minta ID lengkap. Oke, terima kasih. Setelah itu tarik ini, cek napasnya dulu, nadinya, dadanya. Oke, 1, 2, 9, 10. Tidak ada nadi. Habis itu ukur 3, baru Ulu hati Kak. Ya. 3 jari, baru taruh tangan, kemudian saya kanan. Gitu. Badan maju. Oke. Setelah 2 menit kembali begini, cek lagi kepalanya begini, taruh begini. Kalau ada nadinya selesai, tarik napas, baru tangannya taruh di sini, kaki kiri diangkat, baru dalam sini. Ambulan datang. Kalau yang tadi tuh Kak, yang apa namanya? Epilepsi. Epilepsi, Ya, epilepsi gimana? diluruskan dulu, buka Reset. penutupnya, bajunya dibuka, habis itu Kepala. posisikan, Ini kepalanya diangkat. kepalanya diangkat. Ya udah, tahan. Kalau ada apa itu namanya? Sendok tadi. Nah, ini Kalau nada gimana? udah gitu aja. Oh iya, anakku pernah step gitu. Walaupun dia masih kejang-kejang itu Enggak, tetap dia ya. step aja. Biarin. Oh, ini sama aja. Mana yang bisa dia kurangi dia kejang hanya obat. Begitu. Terkadang kan enggak, kalau dia kejang-kejang itu kadang dia nggak mau juga diluruskan, dia maunya badannya Goyang. nengok gitu tuh. Memang namanya Panas sih, panas sih. Tetap Kalau kita kita paksa resiko cedera kan. Bisa Jadi biarkan yang saja. dia
usahakan dia lurus, terlentang, kita jaga kepala Ya. begini. Jaga jalan nafas. Kalau masih ribet kak, pukul aja. Begitu ya. Ya, tapi nggak ada sesuatu yang dia raih, ya, bisa aja. Kita lagi nol. Oke, yang lain. Nomor Sore. Ya, Cewek-cewek. keselak Iya doi. lagi main, ya kan? Koin biasanya itu. Koin atau biji rambutan atau apapun, Koin umumnya sih. kita bisa melakukan namanya choking. Jadi kita taruh posisi dia begini. Jadi Coba praktek gini, omnya mau praktek sama kamu. kita taruh posisi dia begini, ya. Setelah itu Udah LP aja sudah. Cesa, omnya mau praktek, Eca maju. Omnya mau minta tolong sama Cesa. Nggak mau jadi dia. begini, Nangis nanti. tangan kita ini pukul bagian belakang dia, bagian sini. Ini yang kita pukul. Jadi Pok kita pok pok. depuk, Supaya dengan tujuan supaya ya supaya keluar. Karena kalau kita depuk begini, jangan begini tangannya, tapi iya posisi kepala dia agak ke bawah. Jadi posisi kita seperti ini. Ya, jadi dia kan dia nanti akan agak bungkuk gitu ya. Moving. Oke. Jadi pukul aja. Jadi namanya choking. Atau yang kedua, untuk ini ya, tangan kita ada di bawah, ditaruh di bulu hati. Urutnya iya, gede kan bulu betul. hatinya yang mana? Jadi dirasain aja. Terus rasanya begini. Ya. Kita bisa pakai ya. Kita tekan. Ya ditekan bulu hati ya. Jadi diangkat. Kenapa tadi? Kalau yang kayak gini tuh Ketelan sesuatu. Itu mah Jessi. Ini yang dewasa. Itu mah Jessi nah. Iya. Tarik apa? Diangkat kah ditarik? Oh, Angkat, ditarik. Kalau kita posisi kita lebih rendah daripada penolong, misalnya kita lebih rendah dari korban gitu kan, bisa dia sambil tidur. Oh, Baring, lutut ditekuk aja. dia baring. Kita bisa dorong ini. oh dari situ. pokoknya intinya cuma dia supaya Supaya dia mengeluarkan. Tapi tadi sakit apa? di sini apa sih? Oh, kayak muntah gitu ya. bulu hati. Sakit hatinya aja. Iris. Karena sama kalau orang misalkan kita tiba-tiba ngedapetin orang korban pingsan nih, ternyata di sini ada baygon sampingnya. Cek dulu lagi kayak tadi. Kalau dia ada nadi, ada napas, langsung saja didorong. Ya, biar dia muntah, biar dia keluar. Tujuan kita mengeluarkan racun. Baru ini di merengin kepalanya Supaya supaya keluar. kanan kiri sama aja. Tapi pastikan dulu dia ada nadi, ada napas ya. Tapi kalau dia nggak ada nadi, nggak ada napas, langsung Sekarang jarang ya kan? Dua teman saya begitu patah hati dia minum baygon. Lewat. Tapi sembuh nih. Maksudnya dibawa ke rumah sakit, habis itu cuci lambung dia. cuci lambung. Kenapa gitu ya? Dan rata-rata mohon maaf ya, bisa wanita itu patah lambung hati. ya? Iya, dua-duanya. Laki-laki. Konsumen fisik jelek lagi. Habis itu cuci lambung. Pastikan dia memang keluarganya bukan mantannya mungkin. Biar aja gitu. Kita bilang keluarganya udah biar aja warisannya udah banyak, gitu kan. Hidupnya dia nyusahin, biarin aja mati. Ya, ada. Kalau keluarganya minta jangan dilanjutin. Namanya DNA, do not resuscitation. Oke, terus yang terakhir ada tanda-tanda kematian. Ada tanda kematian nih, lebam, segala macam. Pasien ada respon atau korban ada respon. Nah terus tadi kalau misalkan hujan nih, tiba-tiba hujan, gitu kan? Caranya gini. Minum dulu. Kita salah. Seret. Ada kiblat. Nah,
kita harus cari alat yang keras dan datar. Contoh Triplek. papan yang kuat ya. Oh, yang kuat ya. Papan, Oh, iya. daun pintu, ya, jangan ada. Kalau nggak ada ya, biasanya LSB. Nah, minta tolong orang lain minimal 6 orang. Ya, jadi 3 Minimal. Ya, minimal 6 orang. Jadi 3 bantu pegang alatnya tadi. Papan misalkan 3 bantu dan kan. Bacain dulu, Kak. 3 pegang ini ya, seolah-olah nanti 3 pegang gitu. Nah, oke. Nah, yang kita mintain bantuan ini kita lihat juga for ibadahnya. Nah, kalau dia posisinya seperti ini posisi seperti ini berarti Berdua aja. Nanda sebelah sini dah. Oke, Nanda, 2 aja cukup. Perhatikan, semua yang nolong tuh harus berada. Diangkat la ilaha Semua yang nolong posisi harus satu jalur, satu lajur, ya. kanan semua. Kanan semua. Oke, sekarang kita. Enggak untuk bantu kamu. Itu sesa posisi gini ya. Korban jangan diangkat begini ya. Kan biasanya begitu. Ayo kita angkat begini yuk. Oh, ya Jangan. begitu. Oke. Caranya gini. Ini, nah tangan begini. Ini. Ya, ambil paling jauh. Pe, aku menggelayangimu loh, Pe. Saya Kamu nanti tiba-tiba nongol di sini, Pak. Pe, jangan nafsu, Pe. Oh iya. Ya, caranya. Iya betul. Aku di sini. Tangan ini silang. Ya, tangan. Oh iya iya. Jadi masuk Saya? ya di situ. Ya. Nanda kurang lebar kah? Enggak. Kenapa nanya gitu? Kurang lebar. Kenapa nandanya di tengah? Karena dia lebih besar. Jadi lebih enak posisinya ya. Lumayan lah. Tuh, Setelah 2. itu 1, 2, 3 geser ke kita barengan. Aduh, pas kena lagi. Nah, ya. Setelah itu Menang lah, Pe. Masuklah papannya. Papannya masukin di sini, ditempel ya, jangan disodok, ditempel. Baru 1, 2, 3 kita Yang balik puding. ini namanya lock roll. Lock roll. Dikunci. Iya, lock itu kan kayu. Roll dulu. Roll itu digulung. Oh, lock. Kunci. Kunci. Bukan LOGK. LOG. Oh itu. Kalau nggak ada kayu, kalau nggak ada alat itu, ngangkatnya gimana? Nggak ada Kalau papan misalnya nggak ada gitu. papan, nggak ada Nggak ada. itu Ya. gimana? Oh, Dikondisikan ada aja. cara ngangkatnya sama seperti tadi. Tapi yang sebelah sana masih ada 3. Oke, anggaplah kita udah pegang ya. 6 berarti. Iya, harusnya 6. Oke, kita udah sini P 3. Dia selang-seling tangannya ya. Miring, Pe, miring. Sebelah sana tadi. Miring lagi, Pe, miring. Enggak ada alat ya? Ya nggak ada alat. Enggak ada alat. Oke, 1, 2, 3 geser begini. Oh, tangan Nah, harus kan pas tuh kan? Oh, Ini jauh. iya. Jauh ya. Nikmati aja dan kapan lagi? Baru ngangkat. Baru. Baru 1, yang 2, 3 3-nya tarik ke badan, ke dada. 1, 2, 3 tarik ke dada. Ke dada. Stop. Stop. Oke, pakai apa ini? Pakai paha. Pakai paha. Pakai paha. Lehernya? Lehernya, Mas? Tetap gitu. Harusnya ada yang nahan. 4, 7 berarti. Ini Harusnya megang 6 ya. kepalanya dia. Jadi gimana orang nggak sadar ya? Oke. 1, 2, 3. Berdiri. 1, 2, 3. Ya, 4-nya lepas. tempatkan aja. Lepas. Lepas. Pasnya dilurusin. Lurus gini. Lagi berat. Kayak enak Itu terlanjur berat. Baru ngomong jadi bingung deh. Hilang ya kalau ngangkat ya. Berarti yang sebelah sini juga gitu sih. Itu gimana nggak ini ya? Tapi jadi kayak terasa ngangkat nih. Terasa, Pe. Kalau yang bahkan sebelum kita CPR ya, karena bentuk yang memastikan Oh, keahlian ya. itu. Harus dipastikan dulu ya. Nah, itu gimana gitu? Oke, kan kita harus kalau posisi kita sebagai awam, orang awam, yang pasti kan kita cek dulu tadi, cek nadi, cek nadi tadi. Kalau nadinya ada, napas ada, berarti kita tinggal memposisikan saja dia, gitu. Tapi kalau misalkan nadi dia tidak ada, Napas dia tidak ada. tidak ada, lakukan saja kompresi. Nah, lakukan saja. Kita kan nggak tahu kondisi di dalam. Yang penting kita setting line. Napas. Lakukan saja. Kita kan nggak tahu ada lukat di sini ya, Mas ya. Karena tekanannya kan lumayan tadi. Nah, kalau misalkan kita sudah
pernah mengikuti apa tuh, kita udah tahu kondisinya gitu, udah dilatih nih. Fraktur luka fraktur patah itu kan macam-macam. Ya. Ada yang terbuka tuh menonjol, keluar. Ada yang dia lukanya itu frakturnya tertutup tapi dia ada perubahan misalnya di tangan, bengkok gitu kan, itu kan kelihatan tuh frakturnya. Kalau kita mampu luruskan. Tapi kalau nggak mampu udah kondisikan begitu langsung dibidai namanya. Jadi kasih spalek. Tapi yang pertama adalah menolong nyawanya. Nafas. Kenapa saya tanya ada potensi resiko ketika si korban itu mengalami fraktur di dada? Kalau salah saya juga patah tulang dada itu berisiko rusuk organ dalam. Iya betul. Iya. Tidak bisa. Kalau Pokoknya bismillah CPR gitu iya. aja ya. Kalau Jok, misalkan terus pasti tekan rusuk. nah itu udah resiko ini pertolongan. Jadi memang kita juga sebenarnya harusnya ngebuka dulu kalau kita udah paham nih kan kadang kondisi fraktur itu kelihatan ada perubahan namanya DOTS, deformitas itu ada perubahan bentuk, terus ada nyeri di sana, ada krepitasi. Jadi ketika kita pegang tuh dia kayak pegang kerupuk gitu kan, ada kretek gitu. Nah kalau itu ada terjadi dan itu di dada, ya pastikan dulu dia frakturnya tidak bisa bahasanya kalau di posta itu macam-macam frakturnya. Kalau dia misalnya seperti ini bentuknya atau udah ada melengkung ke dalam, jangan dilanjutin. Nah itu yang bisa mencok ke dalam. Nah biasanya dia ada napas kiri sama kanan akan beda, ketinggalan gitu. Nah yang ketinggalan itu yang biasanya mengalami fraktur atau patah. Kalau korbannya tidak sadar ya tetap nggak ada nadi, nggak ada nafas. Nah, biasanya ya memang kalau kecelakaan udah rusak, hancur mukanya, udah kakinya udah begini segala macam. Nah itu memang harus memposisikan itu dengan lebih dari 3 orang. Jangan sendiri, jangan cuma berdua ya kita geser, kita ulang. Berubah dia bentuk, itu yang bisa menambah kecacatan. Ya karena yang namanya fraktur itu kan nggak bisa macam-macam ini. Memposisikan. Secara ideal memang kalau fraktur nih di tibia di tulang kering kebuka gitu kan. Kalau kita sanggup, yakin pernah mengikuti kegiatan atau pelatihan atau yakin tarik saja, tarik aja. Paten dulu mas. Oke, bisa begini kan biasanya ya kondisi itu. Nah pertama ini kita posisikan begini, Lurus. nah jangan langsung ditekuk ya, kalau ditekuk dia akan kembali. Setelah itu pegang ini, di sini ada nadi dorsalis pedis sama ada nadi. Kalau di sini teraba, oke, kita yakin tarik saja, inline. Sakit memang, tapi setelah itu akan nyaman biasanya, karena perubahan posisi tadi. Kalau ini misalkan teraba, langsung dibidai, bungkus, pakai spalek, ya papan atau triplek. Tapi kalau misalnya, kok tadi teraba, begitu lurus nggak teraba, kembalikan. Bingung ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita teruskan mati ini nanti. Nggak ada aliran darah kan? Tadi itu ngeceknya ini berarti biarpun patah tapi masih ngalir gitu ya. Namanya PNS, pulsasi. Nadi dulu ada apa enggak ya? Iya. Pas patah itu ya. Kalau misalnya kita udah dapetin begini, nadinya nggak ada, misalkan nggak teraba nih nadinya. Kalau kita nggak Gambling. gambling. Kalau kita lurusin bisa ada bisa enggak. Tapi kalau kita nggak berani ya udah dibidai seadanya. Oh apa santai aja. Betul. Ya. Begitu nggak kelihatan belum? Saya waktu itu udah iya. Oh belum. Jadi saya waktu itu begitu dia di atas dia tempat tidur. Oh di bawah.
Posisi beliau di bawah tempat tidur karena saya beda tempat tinggal ketika itu. Oh, belum. Jadi bapak waktu itu udah ngorok ya kan, kondisi ngorok seperti sapi dipotong bunyinya gitu. udah ngeri banget. Saya ditelepon jarak dari rumah ke tempat bapak itu sekitar 5 menit ya. 7 menit, 5 sampai 7 menit waktu itu. Posisi jam 2 malam. Bapak tuh sudah ditangani sama istri saya waktu itu, lagi disedot. Nah, salahnya di situ waktu itu. Jadi disedot karena ada dahak lendir campur darah. Dalam keadaan tidak sadar. Posisi udah terbaring, terbujur kaku, udah biru, celananya basah karena otomatis biasanya kalau korban begitu udah semuanya lemes ya, kandung kemihnya lemes segala macam, udah keluar sendiri. Tapi saya berusaha waktu itu lagi ngecek, langsung saya kompresi. Kan ada lendir tadi, tertahan tidak? Udah dikeluarin. Udah dikeluarin. Saya kompresi. Karena dulu 2005 itu masih konsepnya call for help, minta bantuannya itu harus bawa ke atas, pokoknya gimana caranya segera ditransport, dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu itu saya jadi nggak minta ambulan, waktu itu masih 2005. Jadi saya masukin ke dalam angkot. Jadi diangkat, udah buru-buru panik kan waktu itu, masukin angkot, diangkot tetap saya RJP, tetap saya konsultasikan. Kalau nggak salah sebelum masuk ke rumah sakit waktu di AWS Dr. Sarani udah meninggal beliau. Kita masuk IGD udah bilang udah nggak ada itu bapak. Nah, salahnya mungkin pada saat begitu ngorok disedot, harusnya dimerengkan. Masih ngorok gitu kan, dibuka jalan nafasnya, lalu ditahan pakai tadi stand up tadi supaya udara ya. Supaya lidahnya nggak jatuh, karena kalau orang sudah tidak sadar itu kan semua lemes nih. Lidah tuh jatuh gitu. Jalan napas itu yang berbahaya. Jadi pastikan dulu itu ditahan, baru cek tadi. Sekarang nih kalau saya cek nadi, cek napas nggak ada, langsung sendirian terus lakukan. Udah 2 menit baru minta tolong kalau sendirian ya. Jadi kalau sendirian misalnya ada korban, kita udah dapet nih di lagi lari-lari misalkan, cuman ada kita, tolong dulu 2 menit baru minta tolong, baru nelpon ya. Jadi kita lakukan dulu kompresi 2 menit baru kita minta tolong. Kalau kita ada banyak orang ya minta tolong sama temennya, gantian. Tidak, minta tolong aja sama temennya, kita nolong. Itu kalau misalnya kita sendirian nih, yaudah cek nggak ada nadi, nggak ada napas, langsung aja